Shalom Bapak Ibu serta saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Selamat sore menjelang malam dan selamat berjumpa kembali pada ibadah rumah tangga yang pada saat ini kembali kita laksanakan secara daring atau online di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Mari kita senantiasa bersyukur karena Tuhan masih memberi kesehatan untuk kita semua. Bacaan kita nanti itu diambil dari kitab Amsal. Sebelum kita membaca dan sama-sama belajar akan firman Tuhan ini, mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak untuk memohon tuntunan Roh Kudus dalam ibadah kita. Bapak Ibu, mari kita bersaat teduh. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bernyanyi terlebih dahulu. Itu dari Gita Bakti 62, bait yang pertama, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan yang kita ambil dari Amsal ya, ini berdasarkan SBU pada hari ini yang renungan malam, yaitu Amsal 4 ayatnya 5 dan 6. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami, di mana pada saat ini kami akan masuk ke dalam ibadah keluarga yang kami lakukan secara daring di rumah kami masing-masing, di mana nanti kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami pahami dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 4 ayat 5 dan 6. Bapak Ibu, saya akan membacakannya untuk kita semua. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tapi mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada sebuah cerita atau kisah yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Jadi cerita ini di mana ada seorang bapak yang sudah tua yang hidup bersama dengan kedua orang putranya. Kita bilang si A dan si B. Jadi sebelum meninggal, si bapak hendak membagikan sejumlah uang kepada kedua anak laki-lakinya, dan ia berkata, "Anakku, ini ada sejumlah uang. Kalian pergunakanlah uang ini dengan baik
sebagai modal usaha. Tapi ingat selalu pesanku, yaitu jangan sampai kepala kalian terkena sinar matahari. Nah, setelah bapak tua itu meninggal, lalu kedua anaknya menggunakan uang tersebut untuk mendirikan usaha masing-masing. Mengingat pesan bapaknya, si A, dia pergi dan pulang ke tempat usahanya dengan membawa sebuah payung. Dengan payung dia berusaha untuk melindungi kepalanya agar tidak terkena sinar matahari. Lalu bagaimana dengan si B? Si B ternyata berbeda. B tidak memakai payung atau apapun itu yang bisa melindungi kepalanya, tapi dia melakukan dia pergi ke tempat usahanya itu pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit, dan pulang dari tempat usahanya itu ketika matahari sudah terbenam. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perikop bacaan kita pada saat ini dari Amsal ini, pasal 4 itu berbicara mengenai hikmat. Apakah hikmat itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat adalah terjemahan dari bahasa Arab, yaitu hikmah, yang berarti bijaksana. Hikmah dari kata hakuma, yang artinya bersikap bijaksana. Kata ini sama persis dengan yang dipakai kitab Amsal dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Dalam Perjanjian Lama, hikmat itu selalu dikaitkan dengan Raja Salomo, karena Raja Salomo adalah tempat bagi umat Israel untuk menimbang dan memutuskan perkara. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu atau pernah dengar cerita yang cukup terkenal, yaitu bagaimana hikmat Raja Salomo memutuskan perkara dalam perebutan seorang anak bayi dari 2 orang perempuan. Itu ceritanya ada di kitab 1 Raja-Raja pasal 3. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa hikmat bukan hanya bagian yang baik bagi kehidupan. Hikmat adalah bagian terpenting dalam kehidupan. Amsal 16 ayat 16 mengatakan, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan memperoleh pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Siapa sangka ada dalam kisah Yusuf dengan hikmat seorang budak bisa menjadi pemimpin atau orang yang berhasil di Mesir, atau Daniel dengan hikmat seorang pemuda bisa menjadi pemimpin, dan tentu Raja Salomo dengan hikmat satu orang bisa mengatur jutaan orang. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tema bacaan kita pada malam ini adalah kiranya hikmat selalu besertamu. Kitab Amsal sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo, dan sebagian besar berisi nasihat-nasihat yang bijaksana. Dan bentuknya itu berupa nasihat dari seorang ayah yang saleh kepada anak-anaknya. Salah satunya kita lihat di pasal 4 ini ayat pertama. Di situ tertulis, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Ketika Salomo diangkat menjadi raja pada usia muda dan ayahnya Raja Daud sudah meninggal, tentu Raja Salomo pasti kehilangan sosok seorang ayah sebagai tempat meminta nasihat ataupun meminta pertimbangan maupun masukan. Tapi Raja Daud sudah memberikan contoh dan ajaran yang baik dalam kehidupan Raja Salomo. Kenapa demikian? Ya, salah satunya kalau Bapak Ibu tahu itu di dalam kitab 2 Tawarik pasal 1, itu dimana ketika Salomo sedang mengadakan kegiatan persembahan
bakaran kepada Allah, itu Allah menampakkan diri kepadanya di dalam mimpinya. Di situ Allah berfirman kepada Salomo apa yang hendak Allah berikan kepada dia. Nah, Bapak Ibu tahu, Raja Salomo, dia tidak meminta harta kekayaan, dia tidak meminta umur panjang, tapi dia meminta hikmat dan pengertian dalam memimpin bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, kita bercermin pada cerita itu di mana Raja Daud tiba pada batas akhir untuk mempersiapkan Salomo menjadi Raja Israel. Maka hal ini pun berlaku pada diri kita, di mana akan tiba saatnya nanti kita sebagai orang tua hanya mampu untuk memandang, dalam tanda kutip memandang itu, melihat anak-anak kita dalam perjuangan mereka, dalam meraih cita-cita mereka, ataupun perjuangan mereka di dalam pekerjaan mereka, ataupun perjuangan mereka di dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebelum hal itu tiba, setidaknya dari bacaan kita ini ada dua hal yang dapat kita lakukan, Bapak Ibu. Hal pertama itu kita lihat di ayat 5, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Di sini artinya kita harus mempersiapkan, kita harus memberikan bekal rohani agar anak-anak kita tahu membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan Amsal 8 ayat 13 dikatakan takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan tipu muslihat. Lalu hal yang kedua itu dari ayat ke-6, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Di sini kita sebagai orang tua harus bisa menguatkan dan memperdalam keyakinan iman dari anak-anak kita, agar mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan sang sumber hikmat. Hikmat sebagai sosok pribadi yang hidup, hikmat akan memelihara orang yang tidak meninggalkannya dan menjaga orang yang mengasihinya. Ketika hikmat dihadirkan sebagai sosok yang hidup, Amsal sejatinya sedang mengarahkan kita kepada Allah sang sumber hikmat. Itu di dalam Amsal 2 ayat 6. Dengan kata lain, tidak meninggalkan dan mengasihi hikmat adalah sama dengan berlaku setia dan mengasihi Allah. Allah pun akan memelihara dan menjaga hidup orang yang berpegang padanya. Bapak Ibu, ada pepatah yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi sudah semestinya lah kita sebagai orang tua, tugas kita untuk mendatangkan berbagai macam guru, yaitu pengalaman yang mengajari anak-anak kita tentang hidup yang sebenarnya. Seperti mengajak anak-anak kita terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang positif, atau kita mempertemukan anak-anak kita dengan berbagai macam orang atau pribadi. Memang di tengah pandemi yang saat ini sedang melanda kita, agak susah bagi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan keluar.
Tapi ya walau begitu Bapak Ibu, haruslah kita senantiasa bersyukur dalam segala hal. Dengan adanya pandemi ini ya memang sering kita berada di rumah karena adanya WFH kan, atau work from home, dan anak-anak school from home atau belajar dari rumah. Jadi waktu kita bersama keluarga itu bisa lebih lama, dan banyak hal yang bisa dilakukan bersama keluarga. Ya, seperti kita berolahraga bersama, entah goes bersama, naik sepeda bersama. Tapi ada juga hal yang saya rasa ataupun mungkin Bapak Ibu sudah melakukan, yaitu kita melakukan saat teduh sejenak bersama-sama dengan keluarga inti kita. Mungkin dulu di masa-masa normal kita sering melakukannya sendiri ataupun hanya dengan pasangan kita kan. Karena kalau normal dulu itu sering pagi-pagi itu sudah sibuk, anak-anak mau sekolah, kita orang tua yang bekerja mempersiapkan diri untuk pergi ke kantor, ya kan. Apalagi kalau kita yang hidup di kota besar, di Jakarta, pergi ke tempat kerja atau ke tempat sekolah itu sangat memakan waktu. Jadi harus cepat-cepat berangkat dari rumah, dan pulangnya ya mungkin karena kesibukan ataupun karena beban load pekerjaan kita sudah malam sampai rumah, ataupun ya anak-anak kita udah sekolah sampai sore, ditambah lagi les, bisa sampai malam. Jadi sampai rumah sudah capek. Nah, jadi kalau pada saat ini ya kita syukuri kan, lebih banyak kita melakukan kegiatan dari rumah. Kita punya SBU ya, ini sebagai pegangan dalam melakukan saat teduh Bapak Ibu. Ini bisa kita pakai di setiap harinya itu ada 2 kali ibadah, pagi dan malam. Ya kalaupun nggak bisa pagi dan malam, kita ambil paginya aja atau malamnya saja, itu sudah bagus dan akan sangat indah Bapak Ibu. Kita bisa melakukannya bersama keluarga inti kita. Kita bisa saling berkomunikasi dan akan terjadi hubungan atau keterbukaan di dalam keluarga inti kita. Bapak Ibu, setiap orang pasti akan memperoleh hikmat dari pengalaman hidup sehari-hari. Hikmat itu tidak selalu tertemukan dari pengalaman yang baik, tapi juga dari pengalaman yang tidak diharapkan. Selama kita menjaga diri untuk tidak berbuat jahat, pengalaman hidup seburuk apapun pasti akan diubahkan Tuhan menjadi pelajaran yang berharga dan menguntungkan bagi kita. Kiranya hikmat Tuhan selalu beserta kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kembali kita bernyanyi dari Gita Bakti 62, baitnya yang ke-5. Siapa yang berpegang? Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia.
Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas waktu dalam persekutuan beribadah kami di malam ini. Dan juga terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Kuatkanlah kami ya Bapa, dan mampukan kami agar selalu bisa menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berikanlah hikmat-Mu pada kami semua dalam setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa, kami berdoa, kiranya Engkau berkenan untuk menganugerahkan kami kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin masif belakangan ini. Kiranya Engkau selalu melindungi kami, jauhkan kami semua dari virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu jemaat kami yang mungkin ada dalam keadaan lemah tubuh. Engkau jamah, Engkau sembuhkan Bapa, karena Engkau adalah tabib dari segala tabib, dan Engkau adalah sumber kesehatan sejati bagi kami. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kami keluarga. Terima kasih atas orang tua kami. Terima kasih atas pasangan hidup yang Engkau berikan. Terima kasih atas anak-anak yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Kami bersyukur atas semuanya itu, dan semoga Tuhan berkenan untuk memberkati mereka semua. Bapa, kami juga khususnya berdoa untuk gereja kami, GPIB Gibeon Rumbai, dengan keempat pospelkes kami. Kiranya Engkau yang memberkati pertumbuhan jemaat kami. Engkau juga berkati semua presbiter, diaken, penatua, dan pendeta, agar kami semua bisa bersinergi dengan baik dalam tugas pelayanan kami. Bapa, inilah doa kami. Banyak yang hendak kami pinta, tapi kami yakin dan percaya Engkau tahu apa yang terkandung di dalam hati kami. Kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Ampunilah segala dosa kami, agar kami tetap layak di hadapan-Mu. Biarlah damai sejahtera, kasih setia, dan hikmat-Mu selalu menyertai kami semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita telah selesai. Tetap selalu jaga kesehatan ya. Ingat selalu lakukan protokol kesehatan ketika keluar rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi, serta senantiasa berpikir yang positif agar tubuh kita tetap fit. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai, dan Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih.